Aku udah migrasi full pakai DaVinci Resolve. Oke, selamat datang di channel Valon Bintang, dimana kalian bakal nemu konten seputar videografi, fotografi, editing video, dan sesekali aku bakal share film-film pendek. Tapi nggak menutup kemungkinan aku bakal upload konten di luar hal yang aku sebutin tadi. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aku bagi jadi 3 poin aja biar lebih simpel. Yang pertama, kok judulnya gitu banget? Yang kedua, aku full pakai DaVinci Resolve. Dan yang ketiga, kok nggak pakai CapCut aja kayak orang-orang kebanyakan? Oke, kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Alasanku udah nggak pakai Premiere lagi. Yang pertama, udah pasti soal bug. Aku nggak tahu ya, ini bug karena softwarenya, karena PC-nya, atau mungkin karena ya kalian tahu sendiri, aku masih miskin. Dan hal yang nggak boleh kalian lakukan sebenarnya, yaitu nge-crack atau mengambil software petani. Tapi di samping itu langganannya untuk orang yang seperti aku ini ya cukup mahal per bulannya, atau bahkan ambil per tahun, atau yang paketan juga cukup lumayan mahal. Jadi aku pikir-pikir lagi sih kalau mau nerusin pakai Adobe Premiere ini. Dan yang kedua, aku mau explore lebih jauh lagi. Jadi nggak cuma pakai Premiere aja sepanjang waktu. Oke, kita masuk ke permasalahan kedua. Kenapa kok aku pindahnya ke DaVinci? Yang pertama udah jelas, dia free, full free. Ya ada yang berbayar, tapi untuk yang free ini udah sangat powerful banget sih menurutku untuk workflowku setiap hari, untuk kerja, bikin konten, bikin film, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini subjektif banget sih. Menurutku dia lebih intuitif daripada Adobe, dan UI-nya lebih asik sih. Dia kayak campuran antara Adobe Premiere, Final Cut Pro, sama CapCut. Jadi kayak nggak asing aja gitu. Dan aku juga makainya nggak baru-baru ini, udah dari lama banget. Cuma baru-baru ini aja aku full pakai DaVinci. Yang berikutnya udah pasti color grading. Yap, DaVinci udah lama banget ya dikenal oleh orang-orang. Dia itu color gradingnya enak banget, fleksibel banget. Aku agak susah jelasinnya, tapi dia pakai sistem note gitu ya. Jadi per blok gitu. Jadi dihubungin antara satu note ke note yang lain. Jadi kayak bisa tumpang tindih per warna, atau di satu note kita kasih color mode, itu juga bisa. Pokok di DaVinci color gradingnya udah terkenal fleksibel dan enak lah. Poin berikutnya kenapa aku pindah ke DaVinci? Udah pasti fiturnya yang makin lengkap. Ya, walaupun di luar sana dikenal sebagai software yang color gradingnya mantap, ternyata nggak banyak loh editor-editor yang jauh lebih pro dari aku, yang mana mereka tuh belum tahu kalau di DaVinci itu udah bisa editing kayak di Premiere dan lain sebagainya. Jadi mereka sebenarnya kayak masih jadi aplikasi buat color grading aja gitu. Padahal udah lumayan lengkap, bahkan bisa dibilang lengkap banget. Dan semua fitur dari Adobe yang aku pakai itu ada. Kayak penggantinya After Effects itu dia ada Fusion, dan penggantinya Adobe Audition itu dia ada Fairlight. Jadi semua app itu jadi satu di DaVinci Resolve. Jadi kita nggak perlu makan RAM banyak-banyak buat ngebuka beberapa aplikasi sekaligus. Cuma ya butuh penyesuaian aja, karena beda banget workflow-nya sama di Adobe Family. Berikutnya kenapa aku pindah ke DaVinci? Karena stock efeknya itu jauh lebih lengkap dan menurutku lebih lebih pro aja gitu, lebih bagus aja gitu dari di Adobe Premiere. Kalian kapan sih terakhir kali pakai stock footage atau stock transisi di Adobe Premiere? Jarang kan? Aku sendiri juga udah nggak pernah kayaknya pakai stock footage atau stock transisi dari Adobe Premiere itu sendiri. Kalau di DaVinci, stock footage, stock effect, atau stock yang teksnya, atau stock untuk transisi itu udah banyak banget dan bagus banget malah. Bisa kita custom, per itemnya pun kita custom. Jadi dia modelnya full customize. Dan aku juga bisa bikin efek transisi sendiri. Kalau banyak efek gitu kan mending di CapCut ya. Nah ini kenapa aku kok nggak pakai CapCut. Aku bagi jadi 2 poin aja ya, ada plus dan minusnya. Udah pasti aku ngomongnya plus dulu. Dia sebenarnya enak. Ya, enak banget. Siapa sih yang sekarang nggak pakai CapCut? Semua pakai CapCut loh. Gampang, mau editor masih basic atau udah pro pun pakai CapCut. Karena dia enak, terus gampang, dan toolsnya tuh banyak banget. Dan ya udah mendekati software-software yang udah pro ya. Yang pasti dia sangat simple. Stok ini ada, stok itu ada, dan lain-lain juga ada semua. Tapi untuk minusnya, buat workflowku sendiri rasanya kayak kurang kompleks aja gitu. Dan karena simpelnya, dia terlalu simple. Ya ini sebenarnya preferensi aja sih. Tapi menurutku pribadi ya, ini terlalu simple untuk CapCut. Dan bisa dibilang agak kurang cocok buat workflow aku yang tiap hari ngonten, bikin film, bikin video, dan lain sebagainya. Ya pernah sesekali aku pakai waktu kepepet, butuh cepet dan sebagainya. Cuma kalau aku lagi produksi konten yang serius, aku bisa dibilang jarang banget pakai CapCut sih. Paling cuma buat apa gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Sebenarnya untuk software editing apapun itu preferensi aja sih. Mau kalian pakai ini, pakai itu ya tergantung kalian sendiri. Enak pakai apa, itu bebas. Sampai pada akhirnya kalian bisa nentuin enak pakai mana gitu. Jadi kalau ada editor yang nyaranin kamu pakai ini aja, kamu pakai itu aja, jangan didengerin. Kalau bisa kalian itu coba semuanya, mulai dari yang paling basic sampai yang paling pro itu kalian coba semua. Dan kedua, nggak ada sih app yang sempurna. Ya nggak ada yang sempurna memang.
yang aku pakai ini, itu harus pakai ini juga, pakai ini harus pakai itu juga, pokok saling melengkapi aja. Dan aku masih sering pakai CapCut dan sebagainya. Ya mau gimana lagi, kan editor itu yang dilihat video hasilnya, video outputnya, bukan pakai software apa, tapi ya outputnya itu tadi. Jadi aku masih sering pakai After Effects, pakai Adobe Audition, bahkan aku pakai CapCut juga. Mau ngilangin background gampang, mau bikin subtitle juga cepet ya, walaupun sekarang udah berbayar sih. Tapi pokok aku nggak ngebatasin diriku sendiri cuma pakai satu software itu aja, enggak, ya bakalan buta. Jadi aku masih pakai software lain juga. Oke, itu aja sih dari aku. Mungkin judulnya agak gimana gitu, tapi intinya ini aku nyeritain aja sih kenapa kok aku nggak pakai Premiere lagi, malah ke DaVinci. Oke, sekian dari aku, itu aja. Kalau ada yang mau komen, bacot, komen di komentar. Dan kalau kalian suka konten kayak gini atau kalian nemuin channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.